Kalau kamu terlalu effort too much sama dia, istilahnya si cewek yang lebih berinisiatif duluan melamar ketimbang cowok. Banyak kasus kayak gini, si cewek yang lebih banyak mengambil inisiatif duluan. Lama-lama si cewek akan lelah sendiri karena sering menghadapi cowok yang tidak inisiatif. Istilahnya apa-apa si cewek yang mikirin duluan dan yang ambil action duluan. Kalau nanti berantem pasti si cowok akan bilang, kan kamu yang ngajak aku menikah, padahal aku belum siap tapi kamu maksa aku. Menikah tidak lantas urusan kamu jadi selesai. Ambil saja contohnya, si cewek setelah melahirkan akan mengalami banyak perubahan dari segi fisik maupun mental. Bisakah si cowok yang diajak menikah duluan bisa menerima perubahan ceweknya? Belum lagi apabila si cewek mengalami fase down berumah tangga, bisakah si cowok yang diajak menikah duluan akan tetap bersama dan tidak akan meninggalkan ceweknya? Karena cowok yang melamar duluan saja, banyak yang menyepelekan ceweknya setelah menjadi istri. Ambil saja contohnya, tidak diberi nafkah yang layak, suka melakukan KDRT, ketahuan selingkuh saat istrinya hamil, atau yang lebih parahnya si suami menikah lagi diam-diam. Kalau cowok belum siap mengajak menikah, dia tidak akan ada tanda-tanda untuk mengajak kamu menikah, meski kalian sudah berpacaran lama. Biasanya ada dua alasan cowok tidak kunjung melamar kamu. Yang pertama karena kamu bukanlah tujuan hidupnya, dan yang kedua masih banyak hal yang harus dia persiapkan dulu. Seperti si cowok lagi fokus bangun karir, atau jadi tulang punggung keluarga. Banyak cewek yang kebelet menikah punya pola pikiran kayak gini, karena dia merasa sudah sukses, apalagi cowoknya sudah bekerja dan punya gaji. Terus si cewek jadi berpikir tidak masalah untuk berumah tangga. Semua urusan rumah tangga aku bisa ngatur, terus apalagi yang harus ditunggu kan tinggal nikah aja. Tidak segampang itu Dinda, bagi cowok menikah itu butuh kesiapan lahir batin. Si cowok harus sadar dulu, kalau dia menikah maka kelakuannya tidak seperti sewaktu dia masih bujangan, apalagi kalau punya anak pasti akan banyak berubah. Ini sebabnya cewek lebih simpel pikirannya, kalau sudah menyangkut ajakan menikah ketimbang cowok. Misalnya si cewek sudah punya rumah atau mobil sendiri, mau itu dibeliin sama orang tuanya, atau masih cicil. Apalagi si cewek juga bekerja dan punya gaji yang gede, apalagi dia punya pacar yang sudah bekerja. Bagi cewek yang merasa sudah mapan, dia jadi berpikir apa yang ditakutkan, kalau sebenarnya sudah layak buat menikah. Tapi beda sama cowok, untuk menikah harus karena kesiapan. Siap di sini lebih ke arah mental, bahwa setelah menikah si cowok tahu kehidupannya akan berubah. Itu yang cowok pikirkan, dan persoalan ini juga yang selalu menjadi kecemasannya. Kebanyakan cowok yang dipaksa menikah sama ceweknya, kebanyakan sering dijumpai mentalnya belum siap untuk menikah. Dia hanya berganti statusnya dari lajang menjadi menikah, tapi sebenarnya mentalnya belum siap untuk menjadi seorang suami, apalagi menjadi seorang ayah buat anak-anaknya. Ambil saja contohnya, ada cowok yang sudah menikah, tapi kelakuannya masih kayak cowok bujangan. Belum lagi cowok yang dipaksa menikah sama ceweknya, si cowok cenderung selingkuh sama cewek yang levelnya di bawah istrinya. Karena rasa insecure akan memunculkan overthinking, rasa tidak percaya diri bikin ego si cowok merasa terinjak-injak sama kesuksesan yang dimiliki ceweknya. Jadi untuk memberi makan egonya, si cowok lebih pilih selingkuh sama cewek yang levelnya di bawah istrinya. Kenapa tidak mencari selingkuhan yang levelnya di atas istrinya? Kalau cowok tidak insecure, buat apa dia selingkuh dari istrinya? Karena suami yang suka selingkuh, rata-rata punya rasa insecure yang tinggi. Istilahnya cowok jadi suka overthinking karena merasa kalah sama istrinya. Ini sebabnya pilihlah pasangan yang setara, atau yang sederajat sama kamu, agar kalian bisa bersama-sama menciptakan pernikahan yang langgeng dan romantis. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.